Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investasi Industrial Asset Management. Berjumpa kembali dalam podcast Investment Note di bulan Januari 2022. Bersama saya, Ponco Utomo, serta Ibu Trianti Kusmaningtyas sebagai portfolio analis PT Industrial Asset Management. Dalam Investment Note di bulan Januari ini, kita akan membahas mengenai update ekonomi di bulan Desember akhir tahun lalu, serta ada update mengenai pandemi COVID-19, serta ada perkembangan makroekonomi Indonesia, serta update dari pasar saham maupun obligasi Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian selama ini yang telah subscribe maupun like maupun komen di channel YouTube kami. Kami sangat berterima kasih atas perhatiannya. Untuk menunjang berkembangnya channel kami ini, kami harapkan terus tonton update podcast dari Industrial Asset Management, serta kalau misalkan ada pertanyaan bisa di komen langsung, bisa juga di like maupun di share kepada teman-teman untuk mengetahui perkembangan ekonomi maupun perkembangan pasar saham Indonesia maupun luar negeri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Trianti Kusmaningtyas untuk membawakan presentasinya yang pertama. Oke, untuk bagian pertama kita akan membahas data-data ekonomi yang rilis bulan Desember, current COVID situation, and Omicron fears fading. Untuk yang pertama, perkembangan COVID secara global memang spurged by Omicron. Dengan adanya Omicron, kasus COVID di beberapa negara barat seperti US dan Europe itu mencetak rekor kasus harian terbaru seperti US, bahkan sempat tanggal 3 lebih dari 1 juta kasus per hari, UK 120.000 kasus per hari, Prancis 170.000 kasus per hari, dan Italia lebih dari 70.000 kasus per hari. Jadi yang paling menanjak tajam adalah di wilayah Europe, Eropa, dan Amerika Serikat. Dan tentu saja karena kenaikan kasus tersebut memiliki konsekuensi, beberapa wilayah tersebut kembali menerapkan kebijakan yang lebih ketat, seperti zona Eropa, Rusia, South Amerika, dan Afrika. Untuk perkembangan vaksinasi sendiri, sudah 2 triliun dosis di 148 negara, lebih dari 289 miliar dosis per hari. Ketimpangan masih terjadi di mana negara high income tingkat vaksinasinya lebih cepat 10 kali daripada negara dengan berpendapatan rendah. Indonesia masih di top 10 untuk secara jumlah vaksinasi. Untuk data ekonomi yang menjadi sorotan bulan lalu yaitu angka-angka PMI manufacture, di mana bulan Desember untuk kawasan Asia, di mana kasus COVID-nya masih relatif terkendali dibandingkan Western countries. Untuk Asia, terutama North Asia, PMI manufacture-nya better than expected. Industrial production-nya masih robust karena demand dari produk tech, terutama seperti dari Taiwan dan South Korea masih tetap tinggi. Sedangkan Southeast Asia, Vietnam, Malaysia, Filipina masih menunjukkan peningkatan PMI, sedangkan Indonesia turun sedikit tapi masih di atas 50, sedangkan Thailand jatuh di bawah 50. Karena lambatnya pemulihan ekonomi di Thailand sendiri. Sedangkan Western countries PMI-nya slightly below, tapi masih di atas 50, karena memang ada 2 faktor, masih isu supply chain shortage and subdued demand, karena memang inflasi di sana tinggi, sedang itu mulai mempengaruhi demand di Western countries sendiri. Untuk market sendiri, bulan Desember lalu mulai risk on setelah November risk off. Untuk US 10 year-nya sendiri dari 2 aset safe haven, yaitu US 10 year dan yen. US 10 year yield-nya jumping dari 1,4 di early December ke 1,6 di
early January. Lalu juga euro 10 year-nya juga yield-nya meningkat, sedangkan yen terdepresiasi, jadi kinerja saham-saham safe haven aset agak tertekan bulan Desember, sedangkan sebaliknya untuk S&P growth 6,2%, MSCI Eropa growth 5,1%, walaupun kemarin Senin US COVID daily case-nya sempat menyentuh lebih dari di atas 1 juta kasus per hari, market showed less reaction, di mana pada tanggal 3 ke 4 itu market seperti S&P cuma turun minus 0,06% dibandingkan bulan Desember ada rilis The Fed akan meningkatkan suku bunga as early as kemungkinan Maret, itu langsung market bereaksi, S&P down 1,94% dan US 10 year 1,6 ke 1,7. Jadi market lebih merespon isu peningkatan suku bunga The Fed daripada isu Omicron. Untuk data ekonomi sendiri, United States masih strong consumer and labor sectors. Kalau dilihat labor weekly average initial jobless claim-nya terus menurun dan unemployment terus menurun, aktivitas bisnisnya walaupun sedikit menurun tapi masih di atas 50, untuk consumer inflasi masih naik, retail sales naik, dan new home sales untuk November naik. Interest rate belum ada perubahan, untuk kinerja saham masih positif month-on-month. 10-year bond-nya seperti sudah dibahas, karena isu tightening dari The Fed sendiri, yield yang mengalami peningkatan. Untuk zona Eropa masih sama mirip dengan US, persistent inflation, dan PMI-nya memang slow karena ada isu mereka mengalami lonjakan kasus COVID kembali. Sedangkan untuk consumer inflasi masih spiking, unemployment masih dengan tren menurun. Interest rate untuk pertama kalinya UK menjadi negara barat yang menaikkan suku bunga dari 0,1 ke 0,25 untuk menanggulangi masalah inflasi. 10-year bond-nya UK maupun Euro mengalami tren kenaikan. Sedangkan untuk stock and currency, stock mengalami kinerja positif pada bulan Desember, sedangkan untuk Euro maupun Pound Sterling nilai kursnya mengalami penguatan berlawanan dengan US dollar yang mengalami pelemahan. China and Japan sama inflation picking up. Sayangnya untuk selain inflation, untuk consumer confidence seperti China mengalami penurunan, retail sales-nya juga mengalami penurunan, sedangkan Jepang masih retail sales mengalami peningkatan. Untuk PMI-nya sendiri masih above 50. Untuk China mengalami improvement, sedangkan untuk Jepang di servicing-nya mengalami, dan PMI manufacturing-nya slightly down karena ada masalah COVID juga di Jepang. Interest rate tidak ada perubahan, 10-year bond-nya untuk Jepang mengalami sedikit kenaikan, sedang China mengalami penurunan karena China PBOC-nya sendiri berbeda dengan yang lainnya. Dia malah justru menurunkan suku bunga dari 3,85 ke 3,8. Untuk kinerja saham dan mata uang, kinerja saham ke Hong Kong mengalami kinerja negatif, sedangkan Nikkei dan Shanghai positif. Untuk kursnya sendiri, China mengalami apresiasi, sedangkan yen seperti sudah dibahas masih mengalami pelemahan. Untuk commodity price, majority in rice, hanya CPO yang mengalami sedikit penurunan. Brent batubara masih meningkat, naik double digit pada bulan Desember, karena walaupun ada Omicron, US dan UK tidak memberlakukan lockdown, dan sehingga diperkirakan tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap permintaan minyak. Batu bara juga masih tinggi permintaan di musim dingin dan pasokan gas yang masih terbatas. Untuk CPO, walaupun sempat menguat, ditutup negatif karena ada aksi profit taking, sedangkan emas mengalami kinerja positif karena adanya pelemahan US dollar. Untuk bagian selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Bapak Punco.
Ya, terima kasih Bu Triyanti. Selanjutnya saya akan membawakan mengenai update market di bulan Januari ini. Yang pertama mengenai sentimen penggerak pasar modal di bulan Januari 2002 ini. Pertama, kita akan lihat perkembangan isu PPKM dalam negeri. Apakah ada peningkatan level terkait varian Omikron ini. Terus juga kita lihat lagi di distribusi vaksin apakah terus meningkat, dan update mengenai pengobatan COVID-19. Dari faktor luar negeri kita akan lihat perkembangan kebijakan moneter The Fed, dan seperti yang tadi dijelaskan juga ada perkembangan varian Omikron yang sepertinya di luar negeri semakin meluas penyebarannya. Selanjutnya ada indikator ekonomi Indonesia. Di bulan Desember ini ada update mengenai PMI manufaktur, kembali dia tutup di level di atas level 50 atau ekspansi. Di bulan Desember ini update manufaktur PMI Indonesia di level 53,5. Sedangkan GDP angkanya masih di kuartal 3 di 2021, untuk kuartal 4-nya belum keluar. Untuk interest rate atau BI rate, 7-day rate, ini masih sama di 3,5%. Untuk kinerja pasar saham dalam negeri atau Jakarta Composite Index, di dalam dolar kita yield-nya lumayan bagus di 5,12%. Sedangkan kalau menggunakan mata uang rupiah, dari awal tahun 2021 sampai dengan Desember 2021, Jakarta Composite Index berhasil menguat 10%. Sedangkan RQ45 yang selama ini sebagai motor penggerak IHSG ditutup melemah 5,27%. Sedangkan nilai tukar rupiah dibilang cukup stabil walaupun melemah sepanjang tahun kemarin di 2,58%. Untuk consumer confidence mulai meningkat, ditandai dengan naiknya dari bulan Oktober sampai dengan November. Di Desember ini juga kita perkirakan akan terus menguat consumer confidence-nya. Sedangkan untuk inflasi masih stabil di level di bawah 2%. Di Desember kemarin tercatat di 1,87%. Untuk balance trade untuk Desember ini belum keluar. Di November kemarin kita masih mencatatkan surplus di 3,51 miliar dolar. Ini di Indonesia. Untuk yield 10-year bond dalam negeri ini agak sedikit meningkat di 6,38%. Ini juga sejalan dari tren yield obligasi di seluruh dunia. Selanjutnya mengenai pergerakan IHSG di bulan kemarin di Desember. Di bulan Desember IHSG ditutup melemah. Ini di luar perkiraan. Biasanya di akhir tahun IHSG cenderung menguat, namun kemarin banyaknya faktor negatif dari dalam maupun luar negeri menyebabkan IHSG melemah di 0,73%. Sedangkan untuk di Januari ini kita perkirakan IHSG bisa menguat atau rebound dengan support terdekat di level 6610. Untuk pergerakan kita perkirakan akan bergerak di level 6529 sampai dengan 6754. Selanjutnya mengenai performan dari Jakarta Composite Index. Ini sektor yang memimpin penguatan indeks, ada sektor teknologi. Tapi yang paling tertinggi ini ada sektor energi. Ini terkait masih penguatan harga komoditi dunia. Yang kedua ada konsumer berhasil
mencatatkan kinerja positif di bulan Desember kemarin di 8,1%. Sedangkan yang menjadi pemberat indeks ada sektor properti yang melemah di 5,3%, serta ada sektor infrastruktur yang juga melemah di 2,8%. Selanjutnya, untuk saham penggerak IHSG kemarin lebih banyak ditunjang oleh saham-saham second liner maupun third liner. Ini terlihat di layar. Di layar bisa kita lihat saham yang memimpin penguatan indeks, saham-saham yang tergolong dari second liner maupun third liner. Sedangkan kalau kita lihat dari blue chip sendiri, lebih cenderung sideways maupun tidak bergerak. Ini fenomena yang sedikit berbeda di bulan-bulan Desember tahun-tahun sebelumnya. Ya, selanjutnya mengenai kinerja indeks tahun 2021. Kinerja IHSG termasuk dalam jajaran teratas di Asia. Sedangkan untuk rata-rata 5 tahun, kita masih kalah dibandingkan negara Asia lainnya, yaitu Taiwan menduduki posisi pertama karena sektor teknologi yang mengalami penguatan atau mendapat dampak positif di masa pandemi COVID ini. Sedangkan kalau kita lihat dari IHSG sendiri di tahun 2021 ini mulai mencatatkan net buy investor asing yang melihat perkembangan COVID-19 di dalam negeri. Indonesia ini cenderung terkendali dengan adanya kebijakan kebijakan PPKM lokal. Jadi dari asing sendiri mulai masuk karena COVID di Indonesia ini mulai terkendali. Untuk selanjutnya dari pasar obligasi dan rupiah, yield obligasi pemerintah Indonesia naik 28 basis point. Ini mengikuti kenaikan obligasi US 10 year. Sedangkan asing sendiri mencatatkan net sell. Untuk rupiah terhadap dolar di bulan Desember kemarin, rupiah berhasil menguat di 0,49%. Namun kalau kita bandingkan dari awal Januari 2001 sampai dengan Desember 2021, rupiah ini melemah terhadap dolar dengan melemah 2,8%. Namun kalau kita lihat secara garis besar, rupiah mampu bergerak stabil dibandingkan mata uang lainnya di Asia maupun negara-negara emerging market lainnya. Ya, selanjutnya mengenai outstanding position obligasi negara Indonesia. Dalam kepemilikan persentase masih pihak perbankan yang masih memegang banyak dengan level di 35%. Selanjutnya ada investor asing yang tercatat di non-resident, sedangkan mutual fund masih stabil. Selanjutnya ada insurance maupun pension fund. Secara di Desember ini tercatat asing melakukan penjualan 28,5 triliun, sedangkan Bank Indonesia melakukan net buy obligasi negara sebesar 60,8 triliun. Untuk sepanjang 2021 ini, investor asing masih mencatatkan net sell di 84 triliun rupiah dengan kepemilikan yang turun dari 24,8% ke 19,7%. Selanjutnya mengenai fund performance dari reksadana Indo Sterling Asset Management. Yang pertama ada kinerja reksadana Indo. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019 sampai dengan di akhir tahun kemarin 30 Desember 2001, reksadana Indo Sterling Pasar Uang berhasil menguat dengan persentase 9,83%, sedangkan benchmark Infovesta Money Market Fund di level 12,62%.
Sebagai pengingat, apabila sobat investasi yang ingin berinvestasi di reksadana industri pasar uang, ini juga ikut berpartisipasi dalam program investasi sambil beramal. 50% dari biaya manajemen fee yang kita dapat, ini kita alokasikan kepada 3 yayasan. Yang pertama ada Yayasan Rumah Faye, terus ada Vertical Rescue, serta ada Yayasan Pita Kuning. Jadi kalian yang ingin berinvestasi sambil beramal, reksadana industri pasar uang ini bisa dijadikan sarana untuk melakukan investasi maupun beramal secara sekaligus. Yang selanjutnya ada kinerja reksadana industri ekuitas liquid plus sejak penerbitan di 8 Maret 2019 sampai dengan 30 Desember 2021, kinerja reksadana industri pasar uang berhasil menguat 2,10%, sedangkan benchmark RQ45 ini masih mengalami pelemahan di 6,39%. Untuk di bulan Januari kita perkirakan ada kemungkinan efek Januari efek yang bisa menyebabkan reksadana saham ini mampu menguat lebih bagus lagi dibandingkan di bulan Desember yang di luar prediksi mengalami pelemahan. Untuk selanjutnya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam podcast Investment Note di bulan Januari 2022 ini. Untuk pertanyaan maupun saran bisa di komen di channel YouTube kami. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih atas perhatian selama ini. Jangan lupa untuk tetap tonton channel kami. Apabila ada pertanyaan bisa di komen langsung, bisa di like juga, serta bisa di-share ke teman-teman kalian. Demikian podcast dari Industri Asset Management. Sampai jumpa dalam podcast Industri Asset Management selanjutnya. Terima kasih.